bisa dilakukan jika punya pasangan yang trauma, yang punya wound ya, atau pengalaman yang tidak baik gitu ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hoba asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan nge-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Trauma bukan drama. Kadang pasangan kita itu bisa terlihat terlalu sensitif ya. Kadang tuh dia menarik diri, tiba-tiba gak bahagia gitu, wajahnya ditekuk-tekuk kayak gitu ya, gak mau senyum atau overthinking, OVT ya, karena hal-hal yang gak besar gitu ya, hal-hal yang sederhana kayak gitu. Itu bukan karena dia itu gak kuat ya, tapi mungkin karena ada wound yang dulu kayak gitu, yang lama, yang belum pulih, belum sembuh ya, belum sehat gitu. Trauma itu juga bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan ayo semangat atau udah gak usah diinget ya. Waktu pertama Dindra memang kayak gini ya, tapi setelah tahu gitu ya enggak bisa hati orang itu langsung dibolak-balikkan gitu aja gitu. Yang bisa membolak-balikkan hanya Allah ya. Jadi kita doain biar enggak inget gitu ya, atau mungkin bisa ikhlas, bisa maafkan, terus sembuh gitu loh hatinya itu, yang ganjel, yang traumanya segalanya itu bisa disembuhkan kayak gitu loh. Pasangan kita itu punya trauma, ini ya yang bisa kita lakukan. Gak usah pasangan loh, kita aja punya trauma ya kan. Ya gimana caranya menyembuhkan? Ya deket sama Allah, doa, minta dibuat rasa gak enak hati ini tuh dibuat lebih legowo, lebih sabar, bisa memaafkan. Kalau inget akhirat aja, insya Allah hal yang kayak gitu-gitu ya terpulihkan semua gitu ya. Tapi gak semua orang sama ya, gak usah di force ya, dipaksa untuk buru-buru sembuh, itu gak usah. Jadi cukup kita bilang aku gak mau nge-force gitu ya buat pulih cepet atau apa gitu. Tugas kita itu bukan menyembuhkan satu sama lain, tapi saling menemani dalam proses yang kadang gak mudah. Emang gak mudah banget untuk tidak mengingat-ingat trauma, untuk menjadikan hal yang tidak indah menjadi indah, itu gak mudah ya. Allah yang bisa bantu agar semuanya terasa mudah dan indah itu Allah. Makanya aku sering bilang dan doa, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia Engkau selalu memudahkan dan memperindah ibadah dan hidupku. Itu ngaruh banget ya, cobain kalian. Sudah seperti kayak gitu levelnya yo udah gak mudah ya, sahabat channel aku semuanya udah tinggi ya, udah melewati beberapa proses tempaan kayak gitu. Aku juga sama gitu, jadi nggak bisa disamakan semua orang ya. Terus dengarkan tanpa ingin cepat membetulkan. Jadi kadang tuh pasangan kita ingin bercerita tapi nggak ingin diselesaikan, cuma pengennya itu cerita aja, nggak mau dia diselesaikan gitu. Dia hanya ingin kita itu mendengar tanpa buru-buru bilang. Itu kan udah lama banget kayak gitu, karena aku pernah kayak gitunya. Itu tuh bukan nambah dianya itu jadi kuat gitu ya, kayak apa ya, itu kan udah lama banget tapi kan kamu udah kuat sekarang. Itu bukan dia itu malah jadi kuat, tapi
atau menyemangati kayak gitu ya, tapi malah bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakan hati atau mungkin membuat dia menjadi nggak sehat gitu, malah selalu mengingat-ingat gitu. Yang sehat menurut orang yang sudah pulih mah iya udah lama dan gampang banget kuat gitu ya, tapi menurut dia yang masih berada di posisi itu nggak gampang, nggak mudah ya. Yang dirasa menyemangati malah membuat dia itu semakin wonnya itu terluka banget gitu loh ya, kayak gitu. Jadi nggak usah seperti itu ya, kita perlu merasakan saja ya kan, didengarkan aja kayak gitu, perkuat ke doa ya. Di sini tuh kalau biasanya pasangan itu nggak bisa mendengarkan cerita yang baik atau malah memihak gitu ya, memojokkan, itu cenderung pasangan ini mencari yang lainnya yang dianggap lebih bahagia, yang dianggap lebih mengerti dia, yang dianggap bisa menyembuhkan traumanya kayak gitu. Jadi ya wajarin aja udah, yang penting semangat berdoanya ya, terus deket aja ke Allahnya gitu, gak usah mikirin kok dia jadi ke yang lain-lain, gak usah ya. Kenali dan hormati triggernya. Trigger itu pemicu ya, atau sebab ya, sebabnya kayak gitu. Mungkin dia itu tidak berani dengan suara yang gak lembut, kayak kita itu lagi gak lembut kayak gitu, itu dikira nanti apa, tantrum atau gimana, sensitif banget dengan kata tertentu atau OVT gitu. Jika kita itu diem ya gitu, bukan karena kita itu gak benar, tapi karena tubuhnya itu masih mengingat luka gitu. Makanya kalau ada orang yang tiba-tiba diem, gak mau senyum apa-apa gitu, itu bisa jadi dia itu masih mengingat woundnya itu terlalu parah, terlalu gak ringan gitu ya. Kalau kita sudah merasakan, pasti merasakan yang sebegitu hebatnya rasa gak enak hatinya dia gitu, sampai nggak percaya, sampai timbul trauma lain nih apa gitu ya. Pada sensitif itu ya, coba bilang dengan panggilan yang sopan ya, yang panggilan seperti biasanya, meskipun dia itu nggak mau manggil kita atau gimana ya, kita tetap panggil seperti biasanya, tetap biasa aja, tetap yang sopan ya, tetap yang sayang gitu. Kayak kalau ayah atau mama atau siapa gitu, atau ibu atau bapak ya, kalau merasa nggak nyaman, kayak misalkan ayah boleh kasih kode ya, aku belajar pelan-pelan gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak tetep ya, gunainnya gak usah aku kamu deh, kayak aku kamu itu soalnya terkesan gak perhatian menurut aku ya. Kan kalau pengen lebih erat lagi, lebih mesra lagi gitu ya, sayang gitu kan, sayang kamu merasa gak nyaman kayak gitu-gitu, jadi ganti aja kata sayang gitu ya, kayak lebih perhatian gitu. Itu aku juga merasa lucu ya, aku itu yang penuh dengan, dari kecilnya penuh dengan ketraumaan, yang sangat tidak ringan, tapi sekarang aku malah menjadi pundak gitu loh, sandaran gitu buat orang-orang yang butuh kayak gitu-gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, bisa bermanfaat gitu buat semua orang. Kita semua saling belajar ya, sahabat Janaku semuanya. Aku juga belajar dan hilang dimatikan rasaku sama Allah itu mungkin ya karena doaku kayak gitu ya, karena aku kan sudah terlalu enak hati banget gitu ya, sampai aku sekarang udah kayak ikhlas aja gitu ya. Bismillah ya, semuanya bisa pasti insyaallah ya. Aku tuh setiap ditanya traumamu apa, woundnya apa, kayak gitu-gitu, aku udah gak bisa jawab karena memang aku udah gak mau nginget-nginget lagi gitu. Udah aku ganti semuanya dengan kenangan-kenangan, dengan ingatan-ingatan yang indah-indah gitu. Makanya tinggal jadi pundaknya orang-orang yang mungkin lagi traumanya gede gitu ya, kayak gitu. Gak usah di force dia sembuh itu dengan cara kita, gak usah ya, karena setiap orang punya waktu dan caranya sendiri. Aku pun juga
traumaku itu juga butuh waktu yang sangat, bahkan bertahun-tahun, berbelasan tahun, aku baru berdamai dengan diri sendiri dan menemukan caranya sendiri ketika deket Allah itu ya, sang pemilik hati itu yang membuat aku sembuh. Jadi pokoknya nggak usah di force ya, kalau ada yang kayak gini nggak usah di force, nggak usah dipaksa. Kalau kita itu mencintainya, sabar bukan pilihan ya, tapi sabar adalah keharusan. Bukan berarti sabar itu pilihanku, enggak. Sabar adalah harus, memang kita harus bersabar. Sabar adalah bentuk cinta yang paling tenang, tapi sangat berarti buat pasangan ya. Dikira itu kalau kita milih apa-apa, enggak ya, itu harus. Dan sabar itu benar-benar paling tenang, dan kitanya tenang, pasangan kita juga sangat berarti gitu loh. Kesabaran kita itu berarti gitu buat dia ya. Mungkin gak diungkapkan ya, mungkin kelihatan gak perhatian apa gimana, ya gak apa-apa, ntar suatu saat nanti dia juga menyadari. Punya dikatakan apapun ceritanya, apapun itu terima ya, gak usah gak nurut gitu, gak usah. Semakin gak nurut, semakin besar yang won yang ada di dalam hatinya dia gitu. Dukung dan temani pasangan kita ya, atau siapapun orangnya itu, untuk cari bantuan profesional. Kita itu bisa jadi rumah buatnya, tapi kita itu bukan penyelamatnya, Allah ya penyelamatnya. Bukan juga profesional ya kita itu. Kadang yang paling mencintai justru yang berani berkata, kalau ayah atau kalau sayang mau aku temani ya gitu ke psikolog ya gitu, karena kamu layak untuk merasa lebih baik dan aku mendukung penuh ini. Tapi nggak usah dengan divorce ya. Kalau dia mau silakan ditemani di psikolog, tapi nggak semua orang ini ya, sahabat Jenaka semuanya mau. Dikira nanti nggak waras atau gimana, sensitif ini. Kalau ngajak ke psikolog itu dengan bercanda dulu kayak gitu ya, jadi nggak langsung ayo ke psikolog, nggak ya, tapi dengan bercanda-bercanda dulu, dan mungkin kita mendengarkan semua yang dikeluhkan, dirasakannya, baru kita ke arah situ dengan humor, dengan bercanda, nggak dengan yang kita terlalu menggebu-gebu biar dia mau gitu, enggak. Semakin kita menggebu-gebu, semakin dia nggak mau, semakin kita berekspektasi tinggi, semakin dia nggak mau nanti ya itu, bahkan nggak mau deket lagi gitu ya sama kita, karena sering sering di force gitu loh, sering disuruh nuruti. Lebih baik kita yang nuruti ya. Bukan menyelamatkan pasangan kita. Cinta adalah tumbuh bersama. Kita mungkin nggak bisa menyembuhkan masa lalunya ya, wonnya, traumanya, tapi kita bisa jadi bagian dari masa depannya yang lebih tenang, aman, dan penuh harapan ya. Tentunya kalau di drama nggak usah nyentuh orangnya, cukup didengarkan aja orangnya. Pasangan kita itu cerita apa aja, maupun itu yang disebabkan oleh kita ataupun orang lainnya, kita cukup dengar aja. Lebih ke doa ke Allahnya gitu. Dengan nanti kita doa ke Allahnya ya, itu lebih dia itu bisa lebih tenang, bisa lebih dekat dan mengenal Tuhannya, Allahnya, penciptanya gitu. Dan insya Allah perlahan wonnya akan sembuh, sehat mentalnya gitu ya. Nggak usah debat ya, karena itu kan udah lalu. Itu waduh, sesuatu yang lalu bagimu ya kan, tapi bagi dia, bagi pasangan kita nggak lalu. Itu sampai sekarang membekas gitu di hati pasanganmu gitu, pasangan kita gitu loh ya. Jadi udah banyak-banyak doa. Kalau memang dia nggak bisa percaya ya, waktu itu nanti yang menentukannya. Yang penting kita tetap jadi pasangan yang baik ya, yang terbaik. Apa-apa dikasih yang baik, dilayani yang baik, tetap insya Allah ya. Kalau
kita itu selalu deket gitu ya sama Allah, sang pemilik hati ya, itu tuh bakal tenang sekali gitu. Apapun segala yang gak berani, trauma apa-apa kayak gitu-gitu disembuhkan gitu. Misalkan kita yang sudah sembuh, pasangan kita yang belum, nanti energinya itu juga bisa memancarkan juga gitu. Selain kita doa, energi kita juga harus terpancarkan gitu ya, jadinya imbang gitu. Nggak kita cuma doa-doa aja tapi energi kita membawa ke nggak positif ya, apa sering tantrum, apa malah nggak ngajeni, nggak menghargai pasangan karena pasangan belum bisa menyembuhkan semua traumanya itu, kayak gitu malah kita kebawa gitu kan. Ada ya yang ke distract kayak gitu, udah dibilang tapi kan pasanganku udah dapet yang seru, diajak cerita yang bisa menyembuhkan traumanya, aku gimana kayak gitu ya. Ya udah fokus kepada diri kita sendiri ya, nggak usah yang lain-lainnya itu sementara. Yakinlah dia itu juga akan ada masa-masanya gitu loh, kayak apa, kayak barang kayak apa itu ada expirednya gitu. Kalau kitanya tetap memancarkan aura yang positif ya, yang bahagia, yang tenang, insya Allah ya dia pasti akan mikir gitu. Nah beda lagi kalau udah kena apa, guna-guna ya, ilmu-ilmu yang Masya Allah kayak gitu ya, itu nanti beda lagi sih. Walaupun seilmu-ilmu guna-gunanya kayak gitu, kalau udah deket sama Allah, insya Allah Allah itu bakal bimbing, dampingi kita gitu buat ya ayo cari jalan surga bersama-sama gitu loh ya. Lagi ke takdir ya, takdir mah urusan Allah ya, kita cuma berusaha, mau dia itu masih percaya mau nggak percaya, yang penting tuh kita fokusnya itu berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya aja, nggak usah membuktikannya ke manusia atau apa gitu. Kalau memang kita jadi traumanya pasangan kita ya kayak gitu, udah Allah itu nggak tidur gitu, asalkan kita usaha untuk menjadi lebih baik lagi ya, insya Allah pasangan juga akan disembuhkan. Mungkin yang dulu-dulu ya kan kita udah dikasih kepercayaan, kesempatan gak digunakan sebaik-baiknya ya, jadi nggak percaya ya wajar ya kalau pasangan kayak gitu. Jadi ya bersama waktu dan perubahan kita nanti yang menentukan, dan takdir Allah tentunya ya. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Kudoakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.